Di kami sudah pasang alat-alat, udah loading. Ya sudah lihat. Ya, ibarat kata udah Jadi guys, balik lagi di podcast Trio Activity KKN Ilmu Komunikasi Fisip ULM bareng aku Noni dan aku Waji. Oke, kali ini kita sudah bersama salah satu penggiat dari industri musik, yaitu Bang Ayub yang dari Bilik Bersenyawa. kita sapa dulu nih Bang Ayubnya. Halo Bang Ayub. Halo Bang, Halo. apa kabar Bang? Baik. Masih semangat kan Bang ya? Semangat dong. Kita juga semangat nih karena kita udah sama Bang Ayub Iya, yang paling betul. Apalagi disuguhin Wih, makanan. mantap. Makan dulu Bang. Sudah. Oke Bang, langsung ke pertanyaan ya. Kemarin kan kita sempat berada di posisi yang mungkin krisis lah, kalaunya yang dulu ya, mungkin beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi kan saya mau tanya nih, kemarin kan waktu Bilik Bersenyawa di masa PSBB kemarin, apakah sempat terhenti maksudnya pergerakannya atau tetap Kegiatan. jalan melalui ya yang lain lah, mungkin dari online atau apapun itu. Soalnya kan basicnya Bilik Bersenyawa kan industri kreatif di bidang Iya. musik ya gitu. Benar. Jadi di awal pandemi itu kita sempat shock juga karena memang kita akhirnya nggak bisa bikin kegiatan off air lagi kan, nggak ada bikin gigs atau event atau sharing session kecil-kecilan lagi, dimana alternatif space yang selama ini kita sewa tempatnya akhirnya kita nggak bisa balikin buat biaya sewanya. Jadi akhirnya kita lepas kayak gitu aja, kita berbenah lagi. Saat sempat tertati tuh satu bulan, kurang lebih 1 bulan, akhirnya kita mikirnya ya udahlah, kita maksimalin media sosial kita aja, kita maksimalin lagi Instagram, YouTube sama web kita buat jadi media dulu, sambil nunggu timing yang pas buat berkegiatan lagi. Berarti lebih jalan ke virtualnya gitu Iya, ya mungkin. virtualnya. Oke. Ya, terus ini Bang, masalah ada acara ngadain acara di secara virtual dan offline itu kan pasti sangat berbeda tuh. Dengan orang-orang Bilik kan tentunya pasti banyak kan ya Bang. Nah terus sedangkan untuk mengadakan acara sebagai virtual itu mungkin cuman maksudnya tuh nggak banyak orang juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu gimana tuh Bang cara pembagian dari kerja atau apa Iya, gitu, buat tim produksinya, pembagian job desk-nya lah. pembagian job desk sama orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Sebenarnya malah lebih simpel sih daripada ada kegiatan off air atau kegiatan kita bikin gigs biasanya atau acara apapun itu, karena yang diperlukan kan tim dokumentasi, terus juga operator buat monitoring live-nya, sama stage manager yang buat di studio, karena kita pernah ada 3-4 kali bikin acara live itu di Instagram sama YouTube. Enggak terlalu ribet sih. Paling yang ribet itu karena kita baru belajar tentang HD capture, yang mana kita baru mainin alatnya. Itu alatnya biasanya kan buat live di TV gitu. Nah, kita baru pertama kali, jadi rada riwahnya mempelajari itu aja sih. Sisanya aman, enteng-enteng aja sih. Berarti dari sisi teknologinya mungkin ada kemajuan ya, mungkin ya, karena adanya pandemi ini. Berarti salah satu pengalaman dari Bilik juga ya Bang buat yang kegiatan kayak gitu. Yap, jadi pengalaman juga sih, jadi pengalaman dan pembelajaran kita juga buat nguasain teknologi lebih lagi. Berarti itu kan pasti ada perbedaan Bang, maksudnya perbedaan ini kan perbedaan apa sih? Ya anggap penonton lah gitu. Dari penonton di saat off air dan saat virtual itu kan sangat beda tuh mungkin perasaannya. Jadi gimana nih cara ngebangun perasaan si penonton supaya tetap sama, agar tetap maksudnya tuh tetap bisa menikmati ya, tetap bisa karya-karyanya merasa. gitu.
Soalnya kan kalau yang off air itu kan bisa tatap muka langsung nih sama Ya ada dapat pengisian. lebih dapat feel-nya lah gitu mungkin. daripada Bisa bersentuhan virtual. juga. Iya, Bisa teriak bareng, Iya, bisa betul. teriak bareng, bisa iya, bener. nyanyi bareng juga kan. Nonton bareng siapa gitu, Iya. sama doi sama apa. Kalau sekarang kan Terkendala lah mungkin. Paling sih kita lebih ke artistik panggungnya sih. Kita kebetulan kita ada tim produksi juga dari kita coba explore atau main-mainin visual acting juga, terus juga kadang kita nyampurin pakai visual mapping juga yang mana selama ini belum pernah kita lakuin selama live. Terus juga untuk teman-teman yang kelewatan buat nonton itu kita simpan video atau rekamannya di YouTube dan di Instagram. Paling itu sih yang memang supaya ngebangun mood tadi kan, moodnya penonton lebih ke itu sih, artistik, si penampil sama suasana di tempat live-nya. Itu aja sih. Berarti langsung karyanya yang berbicara Bang, ya. Iya, sesuai tema kita ya. Oke, karya yang berbicara. Berbicara, biar penonton itu ngerasain hal yang sama meskipun nontonnya secara offline atau on air gitu. Jadi kan buat yang selanjutnya ke depannya itu meskipun harus ngadain yang online lagi udah terbiasa, udah bisa, udah pernah gitu Ya ya. betul. Gitu. Jadi terus gini, aku mau nanya ini Bang, kemarin kan itu yang dulu kan yang lewat media itu kan, ya, terus sekarang nih saat ini kan kita sudah memasuki tahap new normal nih. Apakah dari Bilik sudah pernah ngejalanin acara beberapa mungkin untuk acara kecil-kecilan tapi dengan sesuai protokol yang ada? Atau lagi mau garap yang baru gitu. Sudah ada sih, kita ada sampai 2 kali acara di salah 2 kafe yang mana yaitu di sosial media untuk publikasinya kita tekankan juga, terus ada flyer khusus juga buat menjalin protokol kesehatannya juga, terus juga kita ngasih tahu ke penonton bahwa pengunjungnya harus jaga jarak, terus juga kapasitasnya 50% dari kafenya. Kita juga nyediain tempat buat cuci tangan dan hand sanitizer juga. Seperti itu sih. Kayak terakhir kita paling baru tuh ada beberapa minggu yang lalu kita bikin sharing session dan launching video klip salah satu band lokal. Yang mana setelah di launching perdana video klip mereka, teman-teman dari tim videografernya sharing session juga buat ceritain pengalaman pembuatan video klipnya. Ini mungkin ya lebih apa ya, maksudnya tuh nggak mau nanya lagi nih, tapi mungkin bukan ke tentang musiknya tapi lebih ke medianya sih ya. Jadi kan dari Bilik kan ada punya web, YouTube sama Instagram ya Bang. Nah aku mau nanya nih, mungkin ya jauh lah dari musik gitu. Menurut pendapat Ya menurut dari Bang Ayub nih, kan di YouTube itu kan ada yang namanya thumbnail atau clickbait kan. Yep. Ya, nah, jadi kan si Bilik ini kan untuk menarik masa untuk menonton itu kan pasti ada kiat-kiat ya, cara-caranya. gimana yang jelaskan ya, bukan dari Bilik sih anggapannya nih, ada media lah gitu, ada media yang mempunyai media online di web kan. Nah, terus dari si media ini kan si wartawan anggapannya, wartawan kan pasti mempunyai cara tersendiri untuk menarik pembaca. Insight ya. Ya terus kan ada thumbnail atau clickbait yang ya judul berita lah, judul beritanya itu kan pasti sesuatu yang tentang jika tuh Sedikit mungkin kontroversial. ya mungkin ya itulah, mungkin tidak, tapi kan si wartawan ini kan membuat seperti itu agar si pembaca ini membaca berita seutuhnya. Tapi kan si pembaca juga berhak juga gitu doang untuk membaca cuman judulnya aja. Jadi aku mau tanya, itu salahnya ada di siapa sih? Ada di si wartawan atau si pembaca? Atau tanggapan dari Bang Ayub deh gimana? Nggak bisa disalahin wartawannya Ya. juga sih. Simpelnya sih kawan-kawan atau netizen tuh harusnya memang harus membaca sampai habis dulu, atau
memang menonton sampai habis dulu, jangan langsung berasumsi karena dengan thumbnail atau dari clickbait judulnya aja harus selesain dulu nonton atau ngebacanya baru beropini. Jangan langsung kepancing sama thumbnail atau clickbaitnya tadi. Itu sih dari pembacanya sih, dari netizennya sih harusnya yang keedukasi. Terus sih mungkin lebih dari netizennya ya, mungkin yang lebih memahami untuk bisa membaca keseluruhan dari berita itu. Terus dari Noni mungkin ada lagi? Iya, gimana nih Bang menurut Abang eksistensi musik di Lari ke musik lagi nih, lari ke Iya, musik. kita lari ke musik lagi. Gimana nih eksistensinya di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini? Kalau musik sih sebenarnya mau dikasih tahu dulu nih, kalau misalnya Billy kan memang media kreatif yang bergerak di fokusnya sekarang ada yang lebihnya itu ada 4 subculture tuh, ada musik, art visual, terus videografi sama fotografi. Tapi memang dirasa dari 4 itu paling dominan yang kita kerjain adalah musik. Terus kita ada bikin konten nih, konten mingguan gitu, yang mana kita ngasih informasi ke kawan-kawan bahwa apa aja sih yang lagi terjadi di movement atau industri kreatif lokal. Salah satunya kemarin kita pernah ngangkat band-band yang prepare album, yang akan berniat launching album di tahun ini. Itu ada 8 band kalau nggak salah. Dari 8 itu kita angkat beritanya di sosial media kita. Ternyata banyak lagi nih teman-teman yang ngasih tahu bahwa band kita juga, band ini segala macam. Kalau nggak salah itu rencananya kita bakal ngangkat isu itu lagi, bakal ada part 2 part 3-nya juga. Karena memang ternyata di tengah pandemi makin banyak teman-teman yang makin semangat buat ini dijadiin kesempatan atau timing yang pas buat teman-teman bikin lagu, bikin materi album dan lain-lain sih. Yang aku lihat pribadi sih secara subjektif kayak gitu sih, karena memang berdasarkan dari konten yang kita angkat kemarin ternyata banyak lagi loh yang memang bersiap untuk launching album tahun ini. Karena memang pandemi kan nggak ada acara, nggak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya kawan-kawan punya space waktu yang banyak buat ngerjain itu. Jadi mungkin dari Bilik mungkin lebih maksudnya mensupport musisi lokal untuk maju. Bener. Dan rilisnya pun secara online juga ya. Karena ya mungkin memanfaatkan apa nih, maksudnya kondisi yang saat ini mungkin untuk semuanya jalan dengan online terus gitu. Karena menurutku sih kreativitas itu adalah solusi dari sebuah masalah dengan menggunakan ide. Kalau pandemi dianggap sebagai sumber masalah, berarti pandemi juga bisa dianggap sebagai ladang kreativitas. Keren. Terutama buat menghemat biaya gitu ya. Betul sih itu. Sekali dayung 2-3 portal. Iya. Ada banyak yang bisa kita ambil manfaatnya dari semua kejadian ini. Yoi. Atau saya yang bertanya nih? Santai aja dulu kita Bang. Habis aku bercerita. Atau dari penonton ada yang bertanya? Oke, mungkin tadi kan kita sempat naruh pertanyaan di Instagram. Mungkin boleh kali kami cek dulu ya. Oke, yang gak usah disebutin ya namanya. Ada yang bertanya nih Bang, menurut Bilik Bersenyawa, street culture ya di Banjarmasin gimana? Street culture bentuknya apa nih dulu nih? Maksudnya dari brand kah atau dari movementnya? Kalau dari ya boleh aja sih dijelasin keduanya. Terakhir sih kita pernah ngobrol sama tim ada yang baru tuh Yard Market ya kalau nggak salah. Yard Street Market. Yard Street Market. Dari situ sih akhirnya
mulai kelihatan bahwa teman-teman udah mulai guyup nih, nggak masing-masing lagi buat apa promo-promo apa segala macam. Kemarin kan teman-teman yang street culture tuh lebih ke nunggu event aja kan. Sekarang mereka akhirnya guyup, dan itu bisa kelihatan bahwa itu bisa jadi tolak ukur bahwa ya mulai berkembang untuk street culture-nya. Itu sih. Terus kalau dari itu tadi bang, yang satunya tadi apa? Dari tadi kan dari apa sih namanya tadi? Dari brand. Terus kalau dari movement? Itu satu kesatuan sih jadinya. Soalnya kan dari brand sendiri itu bisa dihitung dari kuantitinya, berapa banyak akhirnya brand-brand baru bermunculan, brand-brand street culture baru bermunculan. Terus kalau dari movementnya bisa dilihat dari akhirnya mereka bisa guyup dan bikin event sendiri. Mereka dulunya kan satu-satu mungkin promosi, mungkin sekarang mereka bersama untuk bikin sebuah event dan promosi sama-sama gitu. Tanpa harus nunggu ada event lagi. Iya. Terus ada lagi dari Tony? Banyak sih sebenarnya, cuman lagi bingung nih. Keluarin. Iya. Menurut abang sendiri nih, gimana sih selama berproses di, kita balik lagi ke bilik ya, ya selama abang itu berproses di bilik Wirusnyawa itu, soalnya kan latar belakang kita kan banyak, kayak bidang-bidangnya itu ada yang di musik, ada apa sih? Art visual, ada fotografis, ada videografi. Dari abang sendiri nih lebih kemana gitu? Lebih apa nih maksudnya? Latar belakang abang lebih mendalami berada di mana gitu, mendalami yang mana? Kalau di cerita sedikit nih dari awal terbentuknya bilik kan, kita kebetulan di akhir tahun 2017 tuh ada 3 orang yang ditawarin jadi brand ambassador salah satu brand lokal gitu. Bukan brand lokal nih, brand produk rokok. Terus kita bertiga tuh dikasih apa namanya, dikasih mandat, ada banyak event gitu, ada 10 event kecil, terus 4 event medium dan 3 event yang besar saat itu. Akhirnya kita mikirnya daripada kita jalan masing-masing, mending kita bikin kelompok media kreatif lagi, karena memang yang aku dari sebelumnya aku dari FNR Project itu lebih ke geek minded atau suka bikin yang musik aja kan, untuk event musik aja. Terus yang 2 itu anak art visual, jadi memang kita nggak ke backup buat fotografi dan videografi, dan kita nggak merasa kita yang paling tahu movement subculture ini kekurangannya apa segala macam. Akhirnya kita mikirnya gimana kalau misalnya kita ngumpulkan semua orang, terus di situ kita sharing apa aja sih yang memang dibutuhkan sama setiap masing-masing subculture itu. Terus jadilah sampai sekarang. Berkelanjutan sampai sekarang. Sudah berapa tahun bang bilik? Sudah 3 tahun. Dari 2017. Jadi gini bang, buat bilik Wirusnyawa sendiri nih, event yang pernah dilaksanain yang paling wow gitu menurut para tim, paling berkesan mungkin. Berkesan gitu, yang kesan banget lah intinya. Sebenarnya semua berkesan sih Kak. Alhamdulillah kan kemarin kita dapat project yang jalan bareng brand rokok itu sampai 2 tahun. Itu eksekusinya asik sih, soalnya itu ada step-stepnya dari acara kecil dulu ke medium, akhirnya ke event besar sekelas konser. Nah, di situ asik aja sih, bisa nonjolin karya-karya kawan-kawan di acara sekelas konser besar seperti itu, dan alhamdulillahnya lagi kita diminta untuk menghandle konten di dalam acara konser itu selama 2 tahun kebelakang lah kemarin. Itu sih asiknya. Sama ada juga kita punya project Borneo Pride, yang mana kita kumpul jadi satu dari daerah, ada Banjarmasin, Palangka, Pontianak, Sintang, Balikpapan, Samarinda, sama Kaltara. Daerah mana ya Kaltara? Kalimantan juga. Tarakan ya, Tarakan. Ada 7 daerah dari Borneo Pride itu kita bikin event bareng. Terus juga kita bikin kolaboratif item bareng, yang mana kita jadiin box set, isinya
isinya macam-macam, ada tote bag, ada CD kompilasi musisi dari masing-masing kota, terus ada juga majalahnya juga yang isinya kreator-kreator dari 4 subculture tadi, sama ada pin, ada stiker, sama baju sih. paket lengkap ya bang. Iya, dijadiin satu paket komplit buat dan apa hasil kolaboratif item dari 7 kota. Buat kenang-kenangan yang itu ya. Kenang-kenangan dari acara. Kenang-kenangan dari Lebih senang lagi karena itu sih, karena bisa berjejaring sampai ke kota-kota sama lain. 7 tadi ya, 7. 7 kota lain. Terus di awal kan mungkin ya dari awal tahun 2020 kemarin bang, mungkin dari Bilik Bersenyawa mungkin sudah ada beberapa event yang sudah dikonsep yang mau dijalankan, terus adanya pandemi ini mungkin dibatalkan atau apa bang gitu, ada yang diundur atau dijalankan secara online atau apapun itu tetap ada, ataukah kita harus mundur untuk tahun depan atau apa? atau putar haluan kemana? Enggak sih, paling kita kemarin yang pas yang di alternative space kita kemarin namanya Rumah Tamah kan. Di Rumah Tamah kemarin itu awal pandemi bulan Maret ya kalau nggak salah, awal bulan Maret, dan dari pertengahan Maret sampai bulan Mei itu kita padahal udah scheduling kegiatan bareng teman-teman komunitas. Jadi meskipun acaranya skala kecil, tapi memang kita pengen banget itu kegarap, paling nuntasin itu dulu sih. Sisanya yang untuk event-event besar itu biasanya ngikutin dari sponsor juga sih. Kalau misalnya sponsor percaya sama kita yang ngegarap, kita ayo, kalau enggak ya udah kita jalan bareng komunitas aja dulu. Meskipun skalanya kecil, tapi keseruannya tetap dapat gitu ya bang. Iya, benar sekali. Berarti tadi mungkin ada yang masih ditunda ya bang, tadi mungkin ada yang mau gara-gara tetap pandemi dijalankan tapi gara-gara adanya pandemi. Terus gini bang, tadi kan aku lihat ini ada dari pemerintahan kota kita sendiri nih, ada dari siapa tuh? Janganlah, Ada lah pokoknya dari pokoknya dari pemerintahan lah, mungkin ada ngadain sesuatu ya, bisa dibilang event sih, walaupun eventnya goes sepeda gitu kan. Nah mungkin dari situ ada kemungkinan nggak bang, ada buka celah untuk media kreatif atau event-event organizer yang lain untuk jalan lagi, karena kan dari pemerintah kita sendiri yang sudah berani untuk mencoba memulai lagi aktivitas, mulai berkegiatan lagi gitu. Ada sih. Beda sih backgroundnya. Kalau pemerintah kan ya mereka ada event ya apa, goes olahraga gitu, sedangkan dari media kreatif kan, nah itu sih. Waduh, Sebuah pertanyaan bahaya. Mungkin bisa aja sih kalau teman-teman media kreatif atau event organizer bikin acara juga, tapi dalam skala kayak kemarin kita udah sempet 1-2 kali event, dan itu kita ngikutin protokol yang ada, sama perizinan juga sudah kita urus juga. Nggak ada gangguan sama sekali sih saat itu. Mungkin ya event organizer sama media kreatif lebih ke main aman aja sih dulu, karena memang tadi yang kita lihat kan eventnya bahasa halus kedok apa sih? Iya itulah pokoknya, ada goesnya kan otomatis ya, itu kan ada olahraganya. Nah. Jadi ya aman-aman aja sih karena olahraga kan. Berarti sambil nunggu perkembangan juga ya, bang? Mungkin ke event yang skala kecil aja sih dulu kalau mau cari aman sambil cek ombak. Aku kan juga salah satu ibaratnya ya salah satu pembuat salah satu dari IO lah gitu, mungkin yang acaranya tertunda gara-gara adanya pandemi ini ya. Dari kami kan kemarin sudah sempat konsultasi nih bang sama beberapa orang dari pemerintahan lah. Nah terus ada satu orang lah mungkin yang beliau mengatakan kayak gini, kata beliau untuk saat ini ya nggak ada larangan lagi untuk izin keramaian, sudah dibolehkan untuk izin keramaian, tapi apakah namanya ya si pelaksananya ini siap untuk
hal terburuk, kemungkinan terburuk yang terjadi. Nah terus untuk dari beliau katakan jangan, maksudnya tuh jangan langsung acara besar gitu, maksudnya tuh kita bikin acara yang kecil dulu. Itu untuk apa sih, maksudnya adaptasi kebiasaan dulu. Dari yang acara kecil kita mulai dengan protokol yang ada. Nah itu kalaunya dari aku pribadi ya bang, mungkin untuk ngadain event besar ya kami siap gitu. Maksud aku nih dari IO aku ya, dari IO aku itu siap untuk mengadakan acara yang besar itu dengan adanya tempat cuci tangan, atau harus mengadakan masker, harus ada hand sanitizer atau apa nih termogan namanya. Nah harus ada mengadakan itu. Tapi ketika orang sudah masuk ke apa sih venue-nya, ke venue-nya untuk ke venue konser ini kan kita nggak mungkin lagi bang untuk mengawasin orang-orang penonton ini untuk selalu jaga jarak atau apapun itu. Jadi mungkin itu jadi titik beratnya ya. Ya jadi titik beratnya itu sih. Dari Bilik, apakah kalaunya seandainya sudah terkonsep nih acara yang besar seperti itu, apakah Bilik tetap berani jalankan atau tetap jaga aman ya tadi sih, tetap cari aman? Apa ya, karena jujur karena tahun ini kita nggak jalan lagi bareng apa sponsor rokok kemarin. Jadi memang kita belum ada bayangan juga sih buat event yang skala besar semacam semacam konser gitu. Jadi memang kita nunggu dari brand dulu atau dari produk apa dulu buat nge-hire kita. Kayaknya kalau memang mereka mau nunjuk kita berarti memang sudah aman kan mau bikin event. Jadi kalau dari Bilik Bernyawa sih santai-santai aja sih, karena memang kita kan bedanya sama event organizer kadang memang harus nge-handle bikin proposal terus ngajuin ke sponsor apa segala macam. Kalau kita memang bikin movement dulu, gerakin movementnya, besarin movementnya, akhirnya ya kalau memang ada produk atau brand yang mau jalan sama kita ya kita ayoin, karena memang kita juga butuh buat biaya perawatan alat apa segala macam. Itu sih kita lebih ke semi kolektif jatuhnya. Jadi memang kita aman-aman aja, karena memang saat ini juga belum ada proker buat event besar seperti konser dan lain-lain, dan kita memang biasanya nunggu sponsornya datang sendiri. Mungkin ya ini lebih ke sharing mungkin ya. Gini bang, kemarin kan kami itu acaranya kan pertama itu bulan Maret pas awal acara itu kan rencananya bulan Maret. Terus hamin 2 minggu sebelum acara corona masuk di Indonesia. Jadi masih mending mas, berarti kabar mengejutkan masih gitu. Mending hamin 2 minggu, kita kan hamin berapa? Hamin 4. Hamin 4 itu ditunda yang kemarin yang di lapangan Brimob. Oh iya. Oh iya. Hari Kamis kan acaranya hari Sabtu. Hari Kamis sudah pasang alat-alat, udah loading. Iya, sudah lihat tuh. Ya, ibarat kata udah 80% itu tiba-tiba ambiar langsung. Tapi itu bedanya lagi kan, Bilik sama event organizer, kita cuman nge-handle konsep eventnya sama paling nge-handle konsep eventnya, yang eksekusi di lapangan tetap di backup sama event organizer biasanya. Yang aku mau tanya nih bang, masalah sharing tadi nih ya, gini, karena kami ini kan sudah siap nih, maksudnya sudah siap nih kan, kami sudah jual tiket atau apapun itu. Mungkin kan dari si penonton ini kan lebih terus nanya nih ke kami kan, kapan gitu. Ya mereka sih nggak ada juga sih beberapa penonton yang bilang tunda aja tahun depan untuk keselamatan bersama atau apalah gitu kan. Nah dari kami pun juga ingin untuk melaksanakan acara itu, mungkin kan karena sudah terlalu lama untuk ditunda, dan
uang si penonton kan nggak maksudnya itu nggak terbayarkan lah mereka membeli tiket dengan acara yang selalu ditunda gitu. Nah kalaunya minta saran nih, aku cuma minta saran, masuklah nih kira apa lah Ya apa? Terserah buanmu. minta saran sih, apakah kami tetap harus lanjut atau cuman nunggu juga, karena kan khususnya di kota kita nih bang nggak ada yang berani kan belum ada yang berani untuk memulai ya untuk memulai sesuatu acara mungkin karena takut apalah mungkin ya kan. Mungkin bisa salah satu solusinya bisa dibikinkan itu tadi yang kata masnya tadi bikin acara road to-nya aja dulu, road to-nya biar ngebangun tensi penonton buat menujunya. Jadi memang acaranya mungkin bisa 1 sampai 2 kali, terus juga ngundang secara khusus teman-teman yang udah bayar tiket dikasih free aja gitu kan, buat membangun suasana tadi juga sama tetap animonya tetap terjaga buat sampai ke event, sampai nunggu ke event yang sebenarnya dilaksanain. Takutnya kan nanti waduh udah basian nih, nggak asik lagi nih karena udah terlalu lama diundur-undur. Makanya buat ngejaga atau ngebangun animo atau tensi si calon pengunjung tadi bisa dibikinin road to-nya aja, acara road to kecil-kecilan gitu. Tapi tergantung yang punya duit sih. Iya, kita kembali lagi ke masalah duit. Jadi kayaknya kita udah mulai mulai turun lagi. Apa yang turun Ji? Ya mungkin sudah cukup waktu kita untuk berbincang-bincang sore ini bang. Mungkin dari abang sendiri ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain, atau buat sesama penggiat musik, ataupun sama siapa gitu yang mau. Pokoknya buat kreator-kreator lokal tuh jangan sampai patah semangat sih untuk terus berkarya, karena memang pandemi ya jangan jadiin alasan buat untuk terus produktif, untuk terus explore karya kalian. Juga siapapun itu kalau memang mau kolaborasi juga sama kita, entah itu dalam bentuk press release ataupun bentuk kegiatan kecil ataupun apapun itu, kabar-kabaran aja. Ya kabarnya lewat mana bang kalau mau bisa lewat bos ini ya? di DM aja bisa. Terus juga kalau memang ada orang dalam yang kenal bisa juga. Instagramnya apa bang? Instagramnya Bilik Bersenyawa. @bilik bersenyawa. Yap. Jangan lupa follow @bilik bersenyawa. Iya, sebanyak-banyaknya. Dan juga karena kita lagi di mana kita Ji? Kita lagi di hutan. Lagi di hutan. Salah satu hutan, bukan salah satu hutan sih. Kita lagi ada di tempat yang paling sejuk nih di Banjarmasin. Di mana kita di Ji? Jungle Kopi Jalan Pramuka. Tempatnya recommended banget nih buat teman-teman yang mau santai, yang Rapat, mau rapat sih, rapat mungkin lebih asik sih di sini ya. karena hening. Karena jauh dari pinggiran jalan. Biasanya kan pinggiran jalan ada yang balapan. Iya, ribut. Apalagi yang paling utama itu menghindarin polusinya bang. Iya benar. Jadi Sini kan semua tanaman semua dikelilingin tanaman. Yang mau sama doi, yang mau sama keluarga, yang mau sama teman, sahabat atau apapun itu cocok banget kita buat santai di sini ya kan Ji. Oke. Lokasinya itu di Jalan Pramuka nomor berapa nih? Nomor berapa? Ya oke. Ya udah nanti bisa aja kita kasih tahu di. Ya cari aja di Instagram Jungle Coffee. Terima kasih. Ya ampun, ketawa terus dari tadi kita. Karena kita udah mau udah mau di akhir-akhir. Kita ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bang Ayub Yap. sudah bisa berbagi kisah dengan kami.
Oke, aku Aji. Dan aku Noni. Dan aku juga apa Dan- nih? Dan oke, kita bertiga nih, aku, Ah. Mas, Bang, atau siapapun itu, yang penting yang paling wah gitu lah, Hmm. sama narasumber kita paling kece ini. Ya, sukses terus pokoknya juga buat KKN Triadnya. Ya, walaupun kakaknya dalam online ya. Iya, Iya, siap. dalam online, iya. Ya, sekian podcast dari kami, Creativity. Sekian dan terima kasih. Close the door. Ya.